Kembali bersama kami pemirsa, gudang bahan kimia di Trosobo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Seorang karyawan luka bakar akibat terjebak dalam gudang. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan api yang membakar gudang supplier bahan kimia di Jalan Raya Trosobo Taman Sidoarjo, Jawa Timur. 8 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Seorang karyawan gudang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ada pegawainya masuk, dia kerja di dalam, nggak tahu dia nyampur apa, minyak obong. Gitu. Oh gitu, terus? Dan dia kena, kan dibawa ke rumah sakit, anaknya kena apa? Kena Api. Ya api. Bawa ke rumah sakit, sekarang sudah di rumah sakit. Ini apa sih Pak yang terbakar Pak? Ya di belakang, bagian belakang. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur Surabaya-Mojokerto. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Demi wanita selingkuhan, anggota TNI Kopda Muslimin otaki penembakan istri di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menyewa 4 pembunuh bayaran dengan imbalan 120 juta. Korban bahkan pernah diracun dan disantet pelaku. Terungkapnya Kopda Muslimin sebagai otak penembakan Rina Wulandari, istrinya sendiri di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, begitu mengejutkan. Betapa anggota TNI ini bahkan merencanakan pembunuhan terhadap istri yang telah memberinya 3 orang anak. Anggota TNI ini menyewa 4 pelaku penembakan dengan imbalan 120 juta rupiah. Tersangka Sugiono dan Ponco Aji Nugroho selaku eksekutor penembakan, serta tersangka Supriyono dan Agus Santoso yang bertugas mengawasi aksi ini. 3 hari sebelum penembakan, Kopda Muslimin membeli senjata api rakitan seharga 3 juta rupiah dari tersangka Dwi Sulistiono. Setelah mendapat instruksi dari Kopda Muslimin yang saat itu berada di dalam rumah, keempat pembunuh bayaran beraksi mengendarai 2 sepeda motor mengikuti korban yang hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Tersangka Sugiono dan Ponco Aji Nugroho eksekutor penembakan berboncengan 1 sepeda motor. 1 motor lagi dikendarai tersangka Supriyono dan Agus Santoso. Tersangka Sugiono melakukan 2 kali penembakan. Lantaran tembakan pertama tidak mematikan, Kopda Muslimin kembali menginstruksikan penembakan kedua yang bersarang di tubuh korban Rina Wulandari. Sebanyak 2 kali. Jadi tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter. Dapat instruksi dari suami, saudara M, untuk dilakukan penembakan yang kedua. Dari tembakan pertama tembus. Di TKP kita temukan proyektil 1, kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban yang sekarang diangkat. Jadi, untuk menutupi perbuatannya, Kopda Muslimin sempat mengantar istrinya yang terluka tembak ke rumah sakit. Usai mengantar sang istri, Kopda Muslimin bertemu dengan para pelaku di minimarket yang hanya berjarak 300 meter dari rumah sakit untuk memberikan uang imbalan 120 juta rupiah. Ironis, Kopda Muslimin tega merencanakan pembunuhan lantaran memiliki wanita idaman lain berinisial W yang sudah diamankan polisi. Padahal sang istri Rina Wulandari baru 6 bulan lalu melahirkan anak mereka yang ketiga. di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Eksekutor penembakan, Kopda Muslimin ternyata pernah 3 kali mencoba membunuh istrinya dengan berbagai modus, diantaranya meracuni dan menyantet korban. Dari tangan pelaku, disita barang bukti 2 motor, senjata api rakitan, serta alat bukti lainnya. Kopda Muslimin yang buron diimbau menyerahkan diri.
Para pelaku dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Sementara itu, korban penembakan Rina Wulandari kondisinya membaik usai menjalani operasi kedua di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang akibat luka tembak di bagian perut. Tim gabungan memburu suami korban, Kopda Muslimin, yang merupakan otak penembakan. Kondisi Rina Wulandari, korban penembakan di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang membaik pasca operasi kedua. Pada tubuh ibu 3 anak ini dipasangi ventilator serta selang infus. Tim gabungan TNI Polri memburu Kopda Muslimin, suami korban yang menghilang usai mengantar sang istri ke rumah sakit. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan suami korban segera melapor ke aparat. Anak kedua yang menyaksikan penembakan akan didampingi tim trauma healing. Pelakunya sudah ditangkap. Sudah. Ada kan tadi di Polda tadi sudah ada. Kopdaan sudah. Sampai sekarang masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan segera ditangkap. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 wanita tewas dibunuh di kamar rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pembunuhan ternyata adik korban. Dugaan sementara pembunuhan dipicu cinta sejenis. Petugas mengevakuasi jasad Henry Rangkuti Liasari, wanita 34 tahun, dan Meilani 22 tahun ke ruang forensik RS Bayangkara Muhammad Hasan, Palembang. Keduanya ditemukan tewas mengenaskan di kamar rumah Henry di perumahan Dreamland, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ironis, kedua korban diduga dibunuh oleh Bobby, 27 tahun, adik Henry Rangkuti Liasari. Sedangkan korban Meilani merupakan kekasih Bobby. Selama ini Henry tinggal bersama Bobby, adiknya. Kedua korban masih memiliki hubungan kerabat. Pelaku ini jadi hubungannya memang masih kerabat juga, masih keluarga. Memang ya? saudara kandung. Saudara kandung? Iya, kalau kata dari kepolisian tadi kan itu kabar-kabarnya korban tuh dipukul kan pakai benda tumpul kan. Pakai apa, Kak? Pakai benda tumpul. Pakai benda tumpul. Entah benda tumpulnya tidak tahu kan. Tidak tahu kayak apa besi atau kayu, belum tahu kayak. Oke. Polisi masih mendalami kasus ini sambil menunggu hasil visum jenazah kedua korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang nenek 78 tahun menjadi korban pencurian gelang emas di dekat rumahnya di wilayah Koja, Jakarta Utara. Korban dipaksa 4 pelaku masuk di dalam mobil. RT Usman, warga Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, menjadi korban pencurian 26 gram gelang emas miliknya. Nenek 78 tahun ini dikelabui 4 pelaku yang datang menghampiri saat ia duduk di depan rumahnya. Kejadian berawal saat 2 pelaku turun dari mobil dan berpura-pura ingin memberikan sumbangan untuk yatim piatu dan lansia. Bermaksud menunjukkan rumah tetangganya yang merupakan pengurus masjid, nenek RT justru dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku. Saat di dalam mobil, pelaku mengalihkan perhatian korban dengan terus mengajaknya bicara sambil memberikan amplop berisi uang dolar Singapura palsu. Saat itulah seorang pelaku mencopot gelang korban senilai 20 juta rupiah. Korban baru menyadari gelangnya hilang setelah turun dari mobil. Bu bilang sama tetangga yang ada di situ. Gelang ibu udah dicopotin orang katanya. Dia yang buka. Alasannya mungkin gelang itu udah dia lihat juga kali, ibu nggak tahu. Ibu punya perhiasan kan katanya. Saya mau beli ini istri saya katanya gitu. Coba lihat Bu katanya. Lihat diginiin, atau dibuka dicopotin. Polisi masih menyelidiki pelaku dengan memberikan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ciri-ciri pelaku sudah teridentifikasi oleh CCTV yang ada di TKP. Plat nomor pun terlihat di dalam CCTV yang ada di TKP. Dari kejadian ini, diingatkan agar berhati-hati dengan orang yang baru Anda kenal. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan.
Aksi komplotan pencuri baju di sebuah butik di Lumajang, Jawa Timur terekam CCTV. Para pelaku menggasak 14 potong baju seharga jutaan rupiah. Tiga komplotan pencuri ini terekam CCTV beraksi di sebuah butik di Jalan Raya Purwosono, Lumajang, Jawa Timur. Dua pelaku, pria dan wanita, bertugas mencuri baju. Seorang pelaku pria lain mengalihkan perhatian penjaga toko dengan membeli kerudung seharga Rp25.000. Memanfaatkan penjaga yang lengah, pelaku wanita mencuri baju, menyembunyikannya di balik pakaian yang dikenakan. Kedua pelaku sempat keluar untuk mengamankan baju curian dan kembali ke butik untuk mencuri baju lagi. Para pelaku membawa kabur 14 potongan baju senilai Rp5 juta. Kalau berapa bajunya itu 14 baju. Kan soalnya pengambilannya 2 kali. Waktu jam 11:15 itu sama jam 11.30-an. Berarti itu sempat balik ke sini lagi? Iya, balik lagi. Setelah ngambil yang pertama itu. Kasus pencurian ini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah dibunuh secara mutilasi. Beberapa potongan tubuh korban ditemukan di Sungai Wonoboyo dan 2 lokasi lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Jalan Kuda,